Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Baik, pada hari ini kita akan membahas soal-soal AKM untuk kelas 5 ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengapa ada AKM ya. Jadi menurut situs dari Kemendikbud ya, tujuan AKM ini adalah untuk memetakan saja, sekali lagi untuk memetakan saja kemampuan anak-anak kelas SD atau SMP sebagainya ya, sejauh mana mereka mampu untuk hasil mutu dari sebuah sekolah. Dan namanya juga pengukuran mutu dari sebuah sekolah, maka diujikan dengan soal-soal yang mempunyai dua pandang ya, yaitu pandang dari masalah numerasi, perhitungan, dan masalah literasi, itu masalah kebahasaan. Jadi di soal-soal tersebut siswa diminta untuk mengerjakan sebuah soal dan dia melakukan penalaran ya dari hal-hal yang bersifat kognitif, dari mulai bahasa, kemudian kemampuan untuk menghubungkan, kemampuan untuk studi masalah menjadi jawaban ya, sehingga mereka bisa menjawab hal-hal pertanyaan yang diujikan di sana. Sekali lagi AKM ini bukan untuk ujian nasional ya, tapi tujuannya adalah untuk pemetaan saja sejauh mana kemampuan anak-anak kita atau tingkat sekolah di sebuah daerah. Ya walaupun nanti kalau kita membahas soalnya mungkin agak susah ya, karena memang kita terbiasa dengan soal-soal C1, C2, C6 ya. Tapi di soal-soal ini kita akan diajak untuk melakukan penalaran lebih tinggi. Jadi mungkin dibilang soal-soal dibilang hot juga enggak, tapi siswa harus mencoba untuk menalarkan antara konsep bacaan atau gambar dengan pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas contoh soalnya, kita akan bahas 5 soal dulu sini masalah numerasi ya. Kemudian kalian akan bisa menghadapi atau menyelesaikan gaya soal dari soal-soal AKM. Siap ya? Kita akan bahas soal-soal berikut ini. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini dan hari ini kita akan membahas materi-materi AKM, asesmen kompetensi minimum ya, AKM. Dan AKM ini dilaksanakan untuk berbagai jenjang ya. Salah satunya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini adalah untuk materi-materi untuk siswa kelas 5. Baik, kita akan bahas soal-soal ini dari berbagai sumber. Oke anak semua, di depan ini udah ada soal di sini ya. Untuk AKM numerasi atau AKM yang berhubungan dengan angka-angka. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Kegiatan bakti sosial warga desa Majujaya. Oke, baik kita bacakan ya soalnya seperti ini ya. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Kegiatan bakti sosial warga desa Majujaya. Warga desa Majujaya akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Denny sebagai salah satu warga desa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Denny bertugas menerima bahan makanan yang diberikan oleh para donatur. Bahan makanan yang terkumpul menurut catatan Denny sebagai berikut. Nah, sini jelaskan bahwa ada beras, gula, tepung terigu, dan telur ya. Dan ini soalnya adalah kita mencari ya, tentukan bahan makanan yang terkumpul ya, yang selisih beratnya adalah 100 kg dan berilah tanda checklist pada bulatan yang tersedia. Nah, sini ada tabel-tabelnya yang harus kalian kerjakan. Kamu cari misalnya beras ini adalah 50, donatur 50, kemudian berat makannya ini adalah 10 kg, maka kita harus cari berapa hasilnya ya. Dan oh ya, jangan lupa di sini kita nomor 1 ini untuk itu ya, memberi checklist ya, jawaban mana yang tepat dari pertanyaan yang berhubungan dengan textbook tersebut. Nah, anak-anaknya pada soal yang pertama ini kita harus mencari ya, berarti beberapa makanan yang kalau diselisihnya itu dikurang, hasil adalah 100 kg. Ya, kita cari nih. Apakah yang A, B, C atau D. Nah, baik, yang pertama kita harus tahu dulu ya bahwa kalau berasnya 50 kemudian setiap disumbangkan 10, maka kalau begitu berarti 50 dikali 10 ya.
Berarti hasilnya adalah 500 ya. Nah, ini 500. Kemudian kalau pada gula ini ada 40 donatur, ada 10 kg, berarti 40 kita kali 10 hasilnya adalah 400 kg. Kemudian sedangkan pada tepung terigu ini ada 20 donatur, dia menyumbang 5 kg, berarti 20 kali 5 adalah 100 kg. Dan terakhir adalah telur. Telurnya ada 50 donatur, mereka nyumbang 6 kilo, berarti 50 kali 6 ada sekitar 300 kilogram. Oke. Nah, kita cari nih ya. Kalau misalnya beras dan tepung ya, ini kira-kira selisihnya berapa dari angka-angka ini? Nah, kita kasih itu dulu ya, simbol dulu ya. Misalnya di sini beras kita kasih simbol B, gula adalah G, kemudian tepung terigu adalah misalnya TP ya. Kemudian telur adalah TL ya. Kemudian kita cari ya. Untuk yang pertama, apakah beras dan tepung itu 100 kg selisihnya? Misalnya beras adalah B, tepung terigu adalah TP ya. Berarti beras ini ada 500, kita kurang dengan tepung terigu yaitu jumlahnya 100. Kalau 500 kurang 100 adalah 400. Maka kalau begitu jawaban yang A salah ya. Kemudian kedua adalah gula dan tepung terigu. Nah, simbolnya G dikurang masih tepung terigu adalah TP. Gula di sini adalah 400, kemudian tepung terigu masih 100. Berarti 400 dikurang 100 adalah 300. Betulkah? Salah, ya kan? Kan betulnya 100. Kemudian yang berikutnya adalah beras dan telur. Berarti simbolnya B dikurang TL. Beras sendiri jumlahnya ada 500 ya, kemudian dikurang telur adalah 300. 500 kurang 300 adalah 200. Masih salah ya. Dan terakhir yaitu gula dan telur. Simbolnya adalah G dikurang TL. Gula sendiri ada 400, kemudian telur adalah 300. Sehingga kalau 400 kurang 300 adalah 100. Nah, ini jawabannya, betul. Jadi kita checklist deh yang bagian D. Jebret. Oke, gampang kan? Gampang sekali. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini katanya adalah manakah dari pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan di depan pernyataan. Baik, kita lihat soalnya dulu nih. Katanya di sini adalah soal mengenai paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako Sukamaju. Paket sembako warga desa Rejosari lebih sedikit. Nah, berarti dia mencari ini ya, mencari lebih besar atau lebih kecil ya. Betul ya, cari lebih kecil. Atau misalnya manakah yang besar. Nah, untuk mencari hal ini kita harus membaca dulu nih soal di sini. Baik, kita simak ya. Pembagian sembako dimulai dari desa yang paling jauh dari posko. Banyak paket ya, banyak paket sembako yang diterima ya, yang diterima setiap desa berbeda-beda ya. 1/6 ya dari banyak paket sembako ya, katanya dibagikan kepada desa Sukamaju. Berarti kalau gitu 1/6, tulis ya, 1/6 katanya ini untuk desa Sukamaju. Kemudian paket yang diberikan pada desa Sukamakmur ya, ini ada 1/3. 1/3 ini untuk Sukamakmur. Kemudian untuk desa Rejosari setengah katanya ya, setengah untuk desa setengah untuk desa
Rejosari. Nah, di soal sini katanya adalah mencari paket mana lebih banyak. Kita kan nggak tahu nih ya berapa ya. Nah, kita ini anggap aja bendanya apa? Kita anggap aja ini angkanya ini misalnya dengan himpunan, anggap misalnya kalau kelipatan 6 nih ya. Kita ambil misalnya 24 lah ya. 24. Nah, kenapa angka 24? Karena ini kelipatannya bisa sama 6, 3 sama 2. Pakai 12 boleh, pakai 12 ya, boleh. Kita anggap nih misalnya paketnya itu jumlahnya adalah 12. Berarti kalau begitu ini menjadi, kita pengen tahu ya angka besarnya. Anggapnya ada 12. Maka kalau di 1/6-nya adalah, nah ini kan coret ya, 12 kali 6, 12 kali 6 adalah 2 ya. Berarti ini adalah 2. Kemudian kalau suka makmur ya, di sini 12 dikali 1/3, makanya coret 12 kali 3 adalah 4. Nah kalau ini setengah, berarti kalau 12 dikali 1/2, 12 bagi 2 adalah 6. Nah berarti tahu ya, berarti ini ada 2, 4, dan 6. Nah sekarang di soal di sini ya, katanya adalah paket sembako data warga Sukamakmur. Nah anggap nih Sukamakmur kita kasih simbol ya. Misalnya di sini adalah simbolnya A, ini B, ini adalah C. Nah sekarang misalnya Sukamakmur ini katanya lebih banyak, berarti Sukamakmur itu kan B ya. B itu katanya lebih banyak, berarti simbolnya nah gini, lebih banyak dari desa Sukamaju. A. Betul nggak? 2 lebih besar dari 4. Salah kan? Nah, salah. Nah, sekarang yang B. Paket sembako untuk warga desa Rejosari kan C ya. Katanya lebih sedikit. Nah, simbol gini, lebih sedikit dari desa sembako Sukamaju, berarti A. Nah, C berapa? C kan 2 ya. C kan 6. Kemudian A itu 2. Betulkah? Ya betul. Ya. Berarti kalau gitu ini betul. Nah, kemudian yang C. Paket sembako untuk warga desa Sukamakmur paling sedikit. Sukamakmur 4 loh. Apakah paling sedikit? Tidak. Paling sedikit Sukamaju, berarti salah. Nah, yang D. Paket sembako untuk warga desa Rejosari paling banyak. Lihat, di sini ada 2, 4, 6. Besar mana? 6. Betul ya. Ini paling besar ya. Berarti ini betul. Berarti kalau begitu nomor 2 ini ada 2 jawaban, yaitu B sama D. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, baik, kita masuk ke soal ketiga. Pada soal ketiga ini masih berhubungan dengan tema tadi ya, atau narasi tadi. Pertanyaannya adalah garis bilangan berikut ini menunjukkan letak desa-desa dari posko, manakah yang benar B dan manakah yang salah S. Jadi kalian disuruh untuk mengisi nih, ini benar ya. Misalnya ini B, S, B atau S kayak gitu ya. Nah, tapi harus berdasarkan dengan kajian tadi. Nah, kalau gitu kita harus kembali dulu ke yang tadi ya. Katanya bahan makanan yang terkumpul dikemas ke dalam bentuk paket sembako. Paket sembako akan dibagikan ke desa yang berjarak lebih dari 1 km dengan posko. Jadi kalau gitu ini ada posko ya. Ini ada posko. Nah, ini posko ya. Kemudian posko ini akan membagi makanan ke desa. Nah, paket sembako akan dibagikan ke desa yang berjarak lebih dari 1 km dengan posko. Desa-desa yang berada di desa Maju Jaya adalah, berarti kalau begitu posko ini ada di desa Maju Jaya. Nah, betul nih. Kemudian mana aja desanya? Yang pertama, desa-desa yang ada di sekitar desa Maju Jaya adalah desa Reneh. Nah, ini kita tulis desa Reneh. Ya, nih Reneh. Kemudian desa Sukamaju. Sukamaju sini. Kemudian desa Sukamakmur ya. Ini Sukamakmur. Dan satu lagi adalah desa
Rejosari. Rejosari. Nah, katanya jarak antara posko dan desa Reneh adalah 1 km. Berarti dari sini jaraknya 1 km. Dari sini ya. Jaraknya adalah 1 km. Kemudian jarak posko dan desa Sukamakmur adalah 3 km. Sukamakmur sini berarti 3 km. Di sini ya. Nah. Ini 3 ya. Aduh. Hapus dulu. Oke. 3 Bang. Oke, baik. Kemudian jarak antara posko dan desa Sukamaju adalah 10 km. Oke, 10 kilometer. Ini kilometer. Jaraknya ya. Kemudian jarak antara posko dan desa Rejosari adalah 8 km. Berarti ini 8 km. Nah. Oke. Baik. Kemudian katanya, nah di sini tadi katanya bahwa desa Reneh ini 1 km, ya kan? Berarti kalau gitu kita catat sini ya. Berarti desa Reneh itu paling dekat ya. Jadi kan ini pertama posko ya. Ini posko. Desa Reneh 1 km. Berarti sini desa Reneh. Ya, habis Reneh yang kedua adalah Sukamakmur. Nah, berarti sini Sukamakmur. Karena jaraknya 3 km. Kemudian habis yang Sukamakmur, yang berikutnya adalah Rejosari. Nah, Rejosari. Karena 8 km dari posko. Dan yang terjauh berikutnya adalah Sukamaju. Berarti sini Sukamaju. Berarti kalau begitu urutannya adalah posko, desa Reneh, Sukamakmur, Rejosari, Sukamaju. Nah, kita lihat sini. Berarti jawabannya adalah posko ya. Ini posko ya, ini salah nih. Udah desa Reneh ya. Ini desa Reneh salah berarti ini. Berarti salah. Karena diawali bukan posko ya. Ini sudah salah. Nah, ini lihat. Ini sama posko nih. Habis posko desa Reneh. Nah, ini desa Rejosari nih, sudah salah. Karena setelah itu ada namanya desa Reneh. Berarti jawabannya adalah A. Betul, gampang ya. Terus yang kedua. Yang keempat maksudnya. Manakah berikut ini yang benar ya, dan manakah yang salah? Yang benar dan salah pada kolom di sini katanya urutan bahan makanan yang paling makanan terkumpul dan paling banyak. Nah, berarti kalau begini kita harus maju tadi ya. Di sini nih. Nah, tadi katanya beras 500, gula 400, tepung terigu adalah 100, telur adalah 300. Ini ya. Harus dihafalin. Oke, berarti kita kembali lagi. Jadi kalau begitu catat ya. Untuk apa tadi? Beras ya. Berarti beras itu dia ada 500. Kemudian gula itu ada 400. Tepung dia ada 100. Dan telur ini ada 300. Ini kita kata simbol aja ya. Tadi kan B adalah beras, gula ada G, tepung kasih TP, dan telur adalah TL. Nah, kita cek sekarang nih. Urutan makanan yang terkumpul yang paling banyak. Paling banyak katanya beras, gula, tepung terigu. Padahal yang pertama yang paling banyak adalah beras dulu. Habis itu gula, habis itu telur, habis itu tepung terigu. Betul nggak ini? Beras oke, gula oke, tepung terigu salah ya. Karena harusnya habis gula adalah telur. Berarti ini salah. Cut. Oke, jos. Berikutnya yang bawahnya. Urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling sedikit.
Ya udah kebalikannya. Berarti kalau sedikit tepung terigu, kemudian telur, kemudian gula dan beras. Cek sini. Tepung. Oke, betul. Telur, iya. Gula, ya, beras, betul ya. Sesuai. Oke. Berikutnya, bahan makanan yang terkumpul paling sedikit telur. Telur tuh 300. Padahal yang paling sedikit adalah tepung. Berarti ini salah. Ini harusnya bukan ini ya, tapi ini ya. Nah, oke. Terakhir, bahan makanan yang terkumpul paling banyak adalah beras. Betul ya, beras adalah 500. Ya, berarti ini benar. Baik, terakhir. Pasangkan berat ke jumlah atau selisih berat dua bahan makanan yang terkumpul dengan bilangan yang disediakan. Pasangkan dengan garis menarik. Oke, baik. Pertama adalah jumlah berat telur dan tepung terigu. Berarti jumlah. Berarti kalau begitu telur ditambah tepung terigu. TL. Telurnya itu adalah 300 ditambah tepung terigu adalah 100. Berarti dia 400. Oke, mana 400? Ini ya. Hubungkan nih. Jet. Oke, baik. Kemudian jumlah gula tambah beras. Gula kan 400 ya. Ditambah beras. Beras tuh 500. Berarti 900. Nih, 100 ya. Oke. Baik, kemudian selisih berat beras. Beras selisih sama telur. TL. Beras adalah 500, telur adalah 300. Berarti ini adalah 200. Mana bro? Ini dia. Kita kasih warna yang lain. Ini 200. Oke. Berikutnya adalah selisih berat gula dan telur. Katanya beratnya gula G dikurang TL. Gula adalah 400 dan telur adalah 300. Berarti 100. Oke, kita kasih warna yang lain, kuning lah. Berarti sini 100 ya. Tarik bang. Oke. Nah, itu dia. Ini jawabannya ya. Seperti itu. Mudah kan? Mudah sekali. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan latihan soal AKM ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe this channel. Thank you guys. See you soon.